Bagaimana jika Indonesia menolak semua perundingan? Kemungkinan apa dunia internasional memberikan reaksi? Dampak yang akan terjadi: isolasi ekonomi, sanksi, dan embargo, pembatasan perdagangan internasional yang menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga atau inflasi, eksodus investor, modal asing akan ditarik keluar karena tingginya risiko ketidakpastian politik, kehilangan dukungan politik, status negara paria. Indonesia akan dianggap sebagai ancaman stabilitas, sehingga kehilangan suara dan bantuan di forum internasional seperti PBB, krisis ASEAN. Sebagai pemimpin kawasan, tindakan Indonesia dapat melumpuhkan kerjasama Asia Tenggara dan mengundang campur tangan kekuatan besar AS atau Cina. Dampak yang akan terjadi yaitu tekanan dan intervensi. Resolusi PBB dunia internasional bisa memaksakan perdamaian melalui tekanan diplomatik berat atau sanksi kolektif, melemahkannya kedaulatan. Tanpa perundingan, klaim wilayah Indonesia tidak akan diakui secara hukum internasional, memudahkan pihak lain untuk melakukan klaim sepihak. Intinya yaitu menolak perundingan justru akan memperlemah posisi tawar Indonesia dan membahayakan ekonomi serta keamanan nasional secara jangka panjang. Momen besar ketika Indonesia mengambil posisi sangat keras dan menolak jalur diplomasi konvensional pada era Soekarno. Keluar dari PBB 1965, inilah puncak dari sikap keras Indonesia. Saat itu, Soekarno marah karena Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tindakan Indonesia menyatakan keluar dari PBB pada Januari 1965. Indonesia menjadi satu-satunya negara dalam sejarah yang pernah melakukan ini. Reaksi dunia: Indonesia menjadi terisolasi secara politik, banyak bantuan internasional terhenti, dan Indonesia kehilangan forum untuk memperjuangkan kepentingan secara sah. Dampak akhirnya, ekonomi memburuk karena hiperinflasi dan isolasi yang berkontribusi pada pergantian kekuasaan ke Orde Baru, yang kemudian membawa Indonesia masuk kembali ke PBB pada 1966. Konfrontasi Ganyang Malaysia 1963-1966. Indonesia menolak hasil perundingan pembentukan Federasi Malaysia dan memilih jalur militer atau sabotase. Tindakan Indonesia yaitu memutus hubungan diplomatik dan meluncurkan operasi militer di perbatasan Kalimantan. Reaksi dunia yaitu Indonesia mengirim armada tempur besar ke Asia Tenggara untuk membela Malaysia. Indonesia mulai dipandang sebagai ekspansionis di kawasan yang memicu ketegangan hebat dengan tetangga. Dampak akhirnya yaitu hubungan dengan negara-negara berat rusak parah dan Indonesia terpaksa lebih condong. Contoh di kehidupan sehari-hari. Contoh kasus kerja kelompok. Dalam satu kelompok ada 5 siswa yang harus berdiskusi untuk membuat tugas. Namun satu siswa menolak berdiskusi atau berunding dengan anggota kelompok lainnya. Akibatnya, tugas menjadi sulit diselesaikan. Anggota kelompok lain merasa kesal, nilai kelompok bisa menurun, siswa tersebut bisa dianggap tidak mau bekerja sama. Kesimpulan: sama seperti negara, jika seorang tidak mau berunding atau berdiskusi, maka kerjasama menjadi sulit dan hubungan dengan orang lain bisa memburuk. Kesimpulannya yaitu perundingan sangat penting dalam hubungan internasional. Jika Indonesia menolak semua perundingan, hubungan dengan negara lain bisa memburuk. Dunia internasional mungkin memberi tekanan atau mengurangi kerjasama. Dalam kehidupan sehari-hari pun perundingan diperlukan agar masalah bisa diselesaikan dengan baik.